Siang, Pak Lilik dan juga teman-teman. Saya Aurelia Benita, 73-2019-004, ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi dan Geografi. Di sini saya membawa cerita atau story, yaitu The Origin of Indramayu City atau asal-muasal kota Indramayu. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan secara umum dari mana asal nama Indramayu. Tahukah kalian dari mana asal nama Indramayu? Nah, konon nama Indramayu diambil dari seorang wanita yang bernama Nyi Endang Darma. Nyi Endang Darma lalu bertemu dengan orang pertama yang tinggal di Indramayu, yaitu Raden Wiralodra. Selanjutnya, kedua Keduanya bersama-sama membangun pedukuhan di Indramayu. Bermula dari situlah, Nyi Endang Darma pun meminta kepada Raden Wiralodra agar pedukuhan yang dibangun dinamai menggunakan namanya, yaitu Dharma Ayu, yang kemudian menjadi Indramayu. Nah, di sini merupakan peta lokasi dari kota Indramayu. Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah Indramayu, dan nama Indramayu berasal dari Nyi Endang Darmayo yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan merupakan salah satu pendiri Indramayu pada abad 1527. Nah, lanjut kepada sejarah Indramayu. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail, secara rinci, bagaimana asal-muasal nama dari Indramayu. Nah, menurut Babad Dermayu, orang pertama yang tinggal di daerah Indramayu adalah Raden Arya Wiralodra. Nah, pada gambar ini merupakan sosok dari Raden Arya Wiralodra. Raden Arya Wiralodra berasal dari Bagelen, Jawa Tengah, putra dari Tumenggung Gagak Tingalodra. Nah, suatu waktu, Raden Wiralodra sedang melakukan tapa brata dan semedi di perbukitan Malaya di kaki Gunung Sumbing. 3 tahun berselang, Raden Wiralodra mendapatkan wangsit yang berbunyi, jika ia ingin bahagia, berketurunan di kemudian hari. Carilah lembah Sungai Cimanuk. Jika sudah di sana, Wiralodra diminta untuk menebang belukar secukupnya guna mendirikan pedukuhan dan menetap di sana. Dan eh, Raden, Raden Arya Wiralodra didampingi oleh Ki Tinggil dengan berbekal senjata cakra udaksana. Akhirnya berangkatlah mereka ke Sungai Cimanuk. Setelah beberapa waktu, sampailah di sebuah sungai yang ia kira adalah Sungai Cimanuk. Mereka pun bermalam di sungai tersebut. Nah, pada esok paginya mereka pun bangun dan melihat ada orang yang menghampiri uh, Arya Wiralodra dan Ki Tinggil dan menegur, menanyakan tujuan mereka. Menurut riwayat, orang tua tersebut bernama Ki Buyut Sidung. Nah, setelah Wiralodra menjelaskan tujuan dan maksud dari Wiralodra dan Ki Tinggil kepada Ki Buyut, uh, dia baru tahu bahwa sungai tersebut bukanlah Sungai Cimanuk. Karena Sungai Cimanuk sudah terlewat, akhirnya mereka pun kembali ke arah timur laut. Berhari-hari kemudian, Wiralodra melihat sebuah sungai yang sangat besar. Ia berharap itu adalah Sungai Cimanuk. Namun, lagi-lagi itu bukan Sungai Cimanuk, melainkan Sungai Cipunegara. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke arah eh, timur dan akhirnya menemukan Sungai Cimanuk.
Lanjut kepada asal nama Indramayu. Di sini, di gambar ini merupakan sosok dari Nyi Endang Dharma. Nah, lanjut pada cerita sebelumnya. Setelah sampai di Sungai Cimanuk, Raden Wiralodra bersama Ki Tinggil menetap di sebelah barat ujung Sungai Cimanuk. Nah, semakin hari pedukuhan Cimanuk semakin banyak dihuni. Salah satunya adalah seorang wanita cantik paripurna bernama Nyi Endang Dharma. Nyi Endang Dharma terkenal dengan ilmu kanuragannya. Akhirnya Nyi Endang Dharma bertemu dengan Raden Arya Wiralodra. Untuk menyaksikan langsung kehebatan Nyi Endang Dharma, Raden Wiralodra pun mengajak adu kesaktian dengannya. Pada akhirnya, setelah adu kesaktian, karena kewalahan menghadapi Raden Wiralodra, Nyi Endang Dharma loncat dan terjun ke dalam Sungai Cimanuk dan mengakui kekalahannya. Wiralodra pun kemudian mengajak Dharma pulang untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan padukuhan. Tetapi Dharma menolak. Nyi Endang Dharma ini menolak. Ia justru berpesan kepada Wiralodra, jika kelak padukuhan ini diberi nama, maka namakanlah dengan nama Nyi Endang Dharma. Akhirnya, untuk mengenang jasa Nyi Endang Dharma, padukuhan ini dinamakan Dharma Ayu, yang kemudian menjadi Indramayu. Lanjut pada hari jadi Indramayu. Hari jadi Indramayu disahkan pada sidang Pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat 2 Indramayu pada tanggal 24 Juni 1977. Keputusan hari jadi Indramayu ini juga ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat 2 Indramayu Nomor 2 Tahun 1977. Dan dalam peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa hari jadi Indramayu jatuh pada tanggal 7 Oktober 1527. Penentuan hari jadi Indramayu berpegang pada peninggalan zaman dulu dan atas dasar beberapa fakta sejarah yang ada, seperti adanya prasasti, adanya penulisan-penulisan masa lalu, adanya benda-benda pusaka, legenda, dan tradisi masyarakat Indramayu. Nah, di sini merupakan gambar dari pondok atau gubuk yang dibangun oleh Raden Wiralodra dan Ki Tinggil. Mereka menetap dan menghuni di sebelah barat ujung Sungai Cimanuk. Ini merupakan bangunan pondok dan gubuk yang ditinggali oleh Raden Wiralodra dan Ki Tinggil. Lalu lanjut ke sejarah Kota Tua Indramayu. Saya di sini mengambil destinasi atau tujuan wisata yaitu Kota Tua Indramayu karena ini masih berkaitan dengan story atau asal muasal atau sejarah-sejarah dulu dari Kota Indramayu. Nah, di Kota Indramayu terdapat daerah tujuan wisata yang menarik sekaligus merupakan ikon dari Kota Tua Indramayu yang terkenal akan sejarahnya. Kawasan Kota Tua Indramayu terletak di sepanjang Jalan Cimanuk sampai Jalan Siliwangi, atau sepanjang daerah aliran Sungai Cimanuk, Kabupaten Indramayu. Dapat dilihat ini merupakan kawasan Kota Tua Indramayu. Di sana setidaknya terdapat sekitar 40 bangunan tua yang masih kokoh berdiri dan menjadi ikon dari Kota Tua Indramayu. Bangunan-bangunan itu dahulunya adalah gudang-gudang penyimpanan hasil-hasil bumi Kabupaten Indramayu.
Dan bangunan itu juga dibangun sekitar tahun 1820 hingga 1828 pada zaman saat VOC masih menjelajah, menjajah wilayah bumi Wiralodra. Hal itu pula yang membuat kawasan Kota Tua Indramayu dahulu menjadi pusat perekonomian atau cikal bakal transaksi jual beli pertama kali terjadi di Kabupaten Indramayu. Kasih Cagar Budaya dan Permusiuman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu oleh Tinus Suprapto mengatakan kawasan tua Indramayu juga terkenal sebagai kawasan pecinan. Hal itu dikarenakan adanya terdapat mayoritas masyarakat di kawasan Kota Tua Indramayu merupakan masyarakat etnis Tionghoa. Nah, hal itu tidak terlepas dari fungsi kawasan Kota Tua Indramayu yang menjadi pusat perekonomian pada zaman dahulu. Kawasan Kota Tua Indramayu ini juga merupakan salah satu peninggalan sejarah di mana peradaban dan perkembangan perekonomian Indramayu berawal dari Kota Tua Indramayu. Kawasan Kota Tua Indramayu sama seperti kawasan kota tua lainnya yang ada di Indonesia, seperti kawasan kota tua di Batavia, di Semarang, dan lain sebagainya. Kawasan kota tua juga berada di dekat aliran Sungai Cimanuk. Aliran sungai pada zaman dahulu merupakan jalur transportasi, sekaligus jalur perniagaan dan akses keluar masuk barang dagangan. Nah, pada gambar ini merupakan kasih cagar budaya dan permusiuman di Spudpar Kabupaten Indramayu oleh Tinus Suprapto bersama pegiat Heritage saat berbincang mengenai kawasan Kota Tua Indramayu di panggung utama Festival Kota Tua Indramayu tahun 2019 Jalan Cimanuk pada hari Minggu. Nah, di sini ini merupakan peta Kota Tua Indramayu. Dimulai dari perempatan sini, dekat dengan Jalan Lima Basuki hingga sampai ke perempatan di sini. Nah, di sana para wisatawan bisa melihat bukti sejarah dari cikal bakal perekonomian Indramayu. Ada pun yang membedakan kawasan Kota Tua Indramayu dengan kawasan kota tua lainnya di Indonesia adalah gaya arsitektur dari bangunan-bangunan tua tersebut. Nah, bangunan tua di Kota Indramayu mengandung gaya arsitektur Cina yang khas. Dapat dilihat ada beberapa kayu besar, itu adalah kayu jati, karena orang Chinese tidak mau membangun bangunan kalau bukan dari kayu jati. Ciri khas lainnya dari kawasan Kota Tua Indramayu adalah pelat besi di setiap bangunan tua. Pelat besi itu menjadi penghubung susunan kayu jati tersebut. Lanjut pada Sungai Cimanuk. Nah, Sungai Cimanuk ini Sungai Cimanuk mengalir di 5 daerah, yaitu Garut, Sumedang, Majalengka, Jatiwangi, dan berakhir di Indramayu. Nah, Sungai Cimanuk merupakan salah satu ikon kota Indramayu dan salah satu sungai terpanjang yang terdapat di Provinsi Jawa Barat. Mengalir dari hulu yang di sekitar Garut, kemudian melewati Kabupaten Sumedang, Majalengka, Jatiwangi, hingga berakhir ke hilir di daerah Indramayu. Sehingga Sungai Cimanuk itu menjadi sumber mata air kehidupan. Dan ini di foto ini merupakan Sungai Cimanuk, Kota Indramayu. Namun ada kisah yang melegenda pada dahulu kala terkait Sungai Cimanuk. Menurut pemerhati budaya Indramayu oleh Supali Kasim menceritakan Sungai Cimanuk pertama kali dipijak oleh salah satu penjelajah Portugis bernama Tom Pires pada tahun
1513. Dan Sungai Cimanuk sebagai pelabuhan kedua terbesar setelah Sunda Kelapa. Kemudian menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia dengan memisahkan wilayah Sunda dengan Jawa atau Kerajaan Sunda dengan Majapahit. Nah, pelabuhan Cimanuk sampai saat ini terus dipertahankan, baik cerita maupun sedikit jejak-jejak keindahannya, hingga bekas-bekas pelabuhan pada dahulu kala. Namun, memang jejak pelabuhan itu saat ini nyaris tidak lagi ditemukan karena beberapa faktor dan beberapa elemen kecil semacam patok besi juga menamatkan kapal-kapal yang berlabuh hingga sudah hilang tergerus zaman. Namun sejarah Sungai Cimanuk perlu dijaga dan diingat. Nah, nyaris sangat besar kondisi pelabuhan dahulu kala karena melibatkan sentra perdagangan dari luar Nusantara berdatangan seperti Arab Saudi, Cina, Yunani, Portugis, dan kerajaan-kerajaan Islam. Sehingga tidak heran pelabuhan Cimanuk menjadi aktivis perekonomian dan menjadi pemberangkatan pertama proses haji yang memakan waktu sekitar 1 bulan lamanya berlayar untuk bisa sampai ke kota suci Mekah. Nah, dengan aktivitas masyarakat pribumi Indramayu dahulu, yaitu dengan berladang, bertani, hingga nelayan. Nah, sehingga tidak heran hasilnya menjadi perputaran perekonomian yang melibatkan negara-negara pada zaman dahulu. Tidak ketinggalan juga peran batik Kauman. Hasil tangan pribumi juga berkembang. Konon motif batik tersebut saat ini menjadi motif yang melegenda, yang dinamakan batik lasem, motif flora, dan motif mitologi fauna khas Cina. Nah, dapat dilihat ini merupakan motif yang sudah saya sebutkan tadi, dan ini merupakan batik lasem. Nah, fakta Belanda berkuasa atas pelabuhan Cimanuk sering menjadi penanda atau pemisah dalam menentukan batas-batas kabupaten tertentu dan berjaya menjadi sentra perekonomian masyarakat pribumi. Nah, Sungai Cimanuk ini memang sempat akan ditutup untuk dijadikan jalan protokol. Namun masyarakat setempat dihantui oleh mimpi mistis apabila Sungai Cimanuk ditutup akan menyebabkan banjir besar dan semua orang akan meninggal dan Indramayu akan tenggelam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah menjelaskan. Terima kasih.